عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah jamaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan semoga kehadiran kita menjadi pahala yang besar di sisi Allah SWT. Kita akan sambung tentang tanda-tanda kiamat kecil yang terjadi di masa sahabat. Dan ini masih bergabung di dalam satu hadis Nabi SAW yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu Nabi mengatakan bahawa di antara tanda yang akan terjadi di masa sahabat, yang pertama adalah kematian beliau, yaitu wafatnya Nabi SAW. Itu tanda kiamat, kata Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, summa fathu Baitul Maqdis, kemudian nanti akan terjadi pembebasan Baitul Maqdis. Yang dimaksud oleh Nabi adalah pembebasan yang kemudian terjadi di masa Umar bin Khattab. Kita sudah jelaskan di minggu yang lalu bahawa Baitul Maqdis ini dari zaman Nabi belum berhasil dibebaskan dan dia berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Dan kemudian barulah ketika kekuatan Islam yang kuat dan besar di masa Umar bin Khattab yang kemudian merencanakan untuk membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan bangsa Roma. Dan kemudian itu semua terjadi di masa Umar bin Khattab, dan akhirnya Umar berhasil membebaskan Baitul Maqdis tanpa terjadi peperangan ya. Dan kaum Nasrani, Yahudi yang berada di area Baitul Maqdis tidak berani melakukan perlawanan setelah mengetahui tentang besarnya kekuatan Islam di masa itu. Dan akhirnya diserahkan kunci Masjidil Aqsa dengan diserah terimakannya kepada Umar bin Khattab ya, dari seorang uskup ya, atau pendeta besar yang menjadi utusan Roma. Kemudian nanti barulah terjadi kembali penjajahan yang dikuasai oleh bangsa Yahudi sampai hari ini. Dan Nabi berjanji nanti juga akan terjadi peperangan yang sangat besar, juga dimulai dari arah Baitul Maqdis. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Ini lanjutan dari hadis yang sama. Kata Rasulullah SAW, u'dud sittan baina yaday as-sa'ah. Hitunglah, kata Nabi, ada 6 perkara yang terjadi sebelum terjadinya kiamat. Yang pertama mauti, yaitu wafatnya aku. Kemudian fathu Baitul Maqdis, yaitu pembebasan penaklukan Baitul Maqdis. Dan yang kemudian kata Nabi, summa mutani ya'khuzu fikum ka qu'asil ghanam. Yang akan terjadi berikutnya, kata Rasulullah, adalah mutan. Mutan ini kalimat dari kalimat mautun. Disebut dengan mutan itu mubalaghah, yaitu kematian massal ya, kematian massal. Kenapa
ya'khuzu fikum ka qu'asil ghanam, yaitu akan datang wabah penyakit kepada kalian, kata Nabi, seperti datangnya penyakit qu'asul ghanam, yaitu penyakit yang menyerang kambing. Nah ini jemaah makan Allah, yang dimaksud oleh Nabi adalah wabah ta'un atau penyakit yang semisal seperti COVID. Jadi ta'un, wabah penyakit besar-besaran atau masal yang mengambil nyawa banyak sekali nyawa manusia kalau dia sudah merajalela. Itu pertama sekali terjadi sepeninggal Nabi, tepatnya juga di masa Umar bin Khattab, yaitu di bawah pemerintahan Umar bin Khattab 17 Hijriah. Terjadi di daerah Palestin bahagian selatan yang masuk daerah Syam, di kampung bernama Amwas. Maka disebut di dalam sejarah Ta'unul Amwas, yaitu ta'un yang terjadi di masa Umar di kampung Amwas. Nah kemudian penyakit ini merajalela sampai menyerang kota Syria yang juga masih masuk ke dalam area yang disebut dengan Tanah Syam. Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan bahawa di dalam kitab Bazlul Ma'un disebutkan bahawa sekitar 25,000 sahabat, 25,000 orang yang meninggal dunia, di antaranya sahabat-sahabat Nabi SAW. Nah jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang menarik bahawa kenapa di masa Nabi tidak pernah didengarkan adanya wabah seperti ini, ya. Karena dia bisa datang kapanpun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu janji Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab suatu kaum, ya, tidak akan memberikan bala besar-besaran kepada suatu kaum, wa anta fihim, selama engkau berada di antara mereka, wahai Muhammad. Jadi salah satu yang bisa menyebabkan terhadangnya azab adalah kehadiran Nabi SAW. Makanya tidak ada dalam sejarah di mana Nabi bertempat tinggal di situ akan turun azab, tidak pernah dalam sejarah. Kalau cuma sakit biasa, demam atau apa saja yang sifatnya tidak muabah, itu adalah bahagian daripada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di masa Abu Bakar pun tidak terjadi, lalu terjadilah di masa Umar, dan itu terjadi setelah penaklukan Baitul Maqdis. Di antara sahabat yang masyhur yang kemudian terkena wabah ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Mu'az bin Jabal, Yazid bin Muawiyah, dan Khalid bin Walid. Jadi panglima besar yang kemudian diberi julukan Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, ternyata meninggal bukan di medan perang. Inilah yang dalam satu riwayat disebutkan Khalid sempat berkata, mengadu kepada Allah di atas pembaringannya ketika dia sudah terkapar dengan penyakit wabah ta'un ini. Beliau berkata, seluruh pasukanku mati dengan mendapatkan kehormatan sebagai syahid, tapi panglimanya terkapar di atas kasur tidak berdaya. Lalu dia bermohon, ya Allah, izinkanlah aku mati dalam keadaan syahid. Disitulah Nabi SAW mengatakan bahawa seseorang yang berniat untuk benar-benar syahid, maka dia dihitung syahid walaupun kematiannya berada di atas kasurnya. Dan salah satu yang terjadi adalah pada Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid itu meninggalnya di atas kasur. Tapi kemudian para ulama menyatakan bahawa itulah hikmah Allah. Kenapa Khalid, panglima besar yang tidak pernah mengenal kekalahan kalau dia yang memimpin perang, diwafatkan Allah di atas kasur, tidak diwafatkan di medan perang? Karena beliau menyandang gelar pedang Allah.
karena beliau menyandang gelar pedang Allah, sehingga pedang Allah tak boleh jatuh di tangan orang kafir. Begitu kata para ulama, hikmah kenapa Allah matikan Khalid tidak di tengah medan perang. Karena kalau Khalid terbunuh di medan perang, maka orang-orang kafir akan berkata ternyata pedang Allahnya orang Islam pun jatuh, dan itu akan membuat waham terhinanya Islam. Nah, jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala, penyakit ini kata Rasulullah kaqu'asil ghanam, dia sama seperti penyakit yang menyerang kambing. Nah, sehingga Muhammad Hussein Haikal, ahli sejarah, menyebutkan bahawa orang yang terkena penyakit ini dia akan merasakan serangan badan pada fisiknya berupa seperti panas yang tinggi dalam waktu yang sekejap, kemudian tumbuh benjolan-benjolan kecil yang kemudian mengeluarkan cairan, dan orang yang terkena akan berubah warna tubuhnya menjadi biru, dan tidak lama kemudian langsung meninggal dunia. Dan ini ternyata penyakit yang paling dahsyat semenjak meninggalnya Nabi SAW. Di saat itu Umar bin Khattab sebagai khalifah di Madinah memang sedang merencanakan perjalanan menuju ke Syria, karena di Syria ada pasukan perang yang dipersiapkan menghadapi Romawi. Jadi Umar bin Khattab bersama para petinggi militer yang lain itu bersiap-siap menjenguk pasukan dan memberi semangat kepada mereka. Di antara yang pergi selain Umar bin Khattab adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, yang kemudian dikenal, yang sebelumnya dikenal dialah yang membuka atau mengekspansi kota Damaskus Syria. Dan jemaah melakukan Allah, ketika sampai di perbatasan masuk ke Syam, tiba-tiba Umar dihadang oleh sekelompok masyarakat di perbatasan dan memberitahu bahawa di Syam itu sudah terjangkit penyakit ta'un yang berawal dari amwas. Di situ keraguan Umar terjadi untuk melanjutkan perjalanan, apakah masuk ke kota Syam atau tidak. Umar bin Khattab akhirnya bermusyawarah dengan beberapa sahabat yang mengikutinya, dan ternyata tidak ditemukan kesepakatan. Abu Ubaidah itu bersikeras untuk tetap memasuki kota Syam dan cenderung tidak terlalu mengambil peduli terhadap resiko ta'un, penyakit wabah tersebut. Tapi Umar tidak mau, sehingga Abu Ubaidah bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apakah engkau ingin lari dari takdir Allah?" Maksudnya, apakah engkau takut kalau kita memang sudah ditakdirkan akan meninggal dengan penyakit wabah ini, kenapa engkau takut? Kata Abu Ubaidah. Umar bin Khattab kemudian mengatakan, "Tidak wahai Abu Ubaidah, aku bukan berlari dari takdir Allah, tapi aku menghindar dari takdir yang buruk ke takdir yang baik." Lalu Umar memberi contoh tamsilan, seandainya engkau sedang memelihara untamu, lalu ketika engkau ingin menurunkan unta dari bukit dan ditemukan dua jalan, satu jalan ada tanah yang subur dengan air di dalamnya, satu jalan kekeringan tidak ada apa-apa, kemana engkau akan membawa untamu? Abu Ubaidah menjawab, tentu ke tempat yang subur. Nah, begitulah kita bisa menghindar dari takdir buruk menuju ke takdir yang baik, dan itu bahagian dari ketentuan Allah, kata Umar. Jadi terjadi diskusi yang panjang antara Abu Ubaidah dan Umar bin Khattab, dan akhirnya datanglah Abdurrahman bin Auf, yang kemudian dia mengatakan, "Aku teringat Nabi SAW pernah mengatakan, barang siapa yang ditimpa penyakit ta'un atau penyakit wabah di satu tempat, yang belum masuk jangan masuk ke dalamnya," kata Rasulullah. Ini diingatkan oleh Abdurrahman bin Auf setelah terjadi perdebatan panjang antara Umar dan Abu Ubaidah. Jadi kemudian jangan masuk ke dalamnya, kata Rasulullah, dan barang siapa yang sudah berada di dalamnya jangan keluar, jangan membawa penyakit itu keluar. Begitu nasihat Nabi yang ku tahu, kata Abdurrahman. Disitulah akhirnya
Umar menguatkan dirinya. Dengan begitu kita jangan masuk ke kota Syria atau Syam. Nah, kemudian Abu Ubaidah ternyata tetap bersikukuh ingin masuk ke dalamnya untuk menjenguk pasukan militer yang telah ada dalam. Jadi kesetiaan Abu Ubaidah pun di situ terungkap bahwa Abu Ubaidah ini adalah pemimpin yang tak bisa meninggalkan pasukannya. Tapi Umar pun bukan tak setia, tapi karena beliau tahu Nabi telah mengatakan itu. Nah, hadis Nabi tadi waktu kita Covid itu juga diberlakukan. Hadis Nabi itu kemudian diberi nama dengan lockdown oleh orang-orang sekarang, sehingga kita kemudian terjadilah masa-masa lockdown itu. Keluar tak boleh, ke negara orang tak boleh, dan itu adalah bahagian daripada yang disiasati oleh Nabi ketika menghadapi ta'un. Dan apa yang terjadi jemaah melakukan Allah? Umar kembali ke Madinah, lalu kemudian Abu Ubaidah meneruskan langkah menuju ke Syam, dan ternyata izin Allah Abu Ubaidah mendapatkan pahala syahid dengan kematiannya dalam penyakit ta'un tersebut, dan beliau terkena benar dengan ta'un itu. Rasulullah SAW telah mengatakan ada 7 orang yang mendapatkan pahala syahid. Salah satunya adalah orang-orang yang meninggal karena penyakit ta'un. Maka kita yang meninggal di waktu Covid dengan wabah yang merajalela dapat pahala syahid, tapi bukan syahid, tapi mendapatkan pahala syahid. Artinya tetap ditimbang amalnya, keburukannya tetap ditimbang, lalu ditimbanglah pahala yang diberikan Allah, yaitu berupa pahala bonus dengan kesyahidan di dalam penyakit ta'un. Nah, itu adalah bonus dari Allah orang-orang yang mendapatkan penyakit itu dengan kesabaran. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, dengan meninggalnya Abu Ubaidah yang terkena penyakit ta'un ini, maka Umar kemudian mengutus Muaz bin Jabal, masih dalam keadaan wabah itu merajalela, untuk menjadi gubernur sementara di Syam. Pergilah Muaz bin Jabal, dan kita tahu Muaz bin Jabal ini adalah salah satu daripada sahabat yang paling disayang oleh Nabi, sampai pernah Rasulullah mengatakan, wahai Muaz, aku begitu mencintaimu. Jadi Nabi mengungkapkan cintanya kepada Muaz, wahai Muaz, aku begitu mencintaimu, maka dengarkanlah setiap habis salat, ucapkanlah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu nasihat Nabi kepada Muaz bin Jabal. Maka salah satu doa yang jangan kita tinggalkan habis salat adalah doa ini, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah tolonglah aku untuk terus mengingatmu ya Allah, wa syukrika, dan terus bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan kemudian memperbaiki ibadahku kepadamu. Ini salah satu zikir yang diajarkan setelah salat. Para ulama kemudian ada sedikit perbedaan pendapat, apakah zikir ini dibaca sebelum salam atau dibaca setelah salam. Tidak ditemukan kesepakatan tentang ini, boleh dibaca di keduanya. Sebelum salam pun boleh baca, setelah membaca doa-doa yang disebutkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian dibolehkan membaca Allahumma inni a'udzubika, Allahumma a'inni ala zikrika, dan seterusnya. Atau ucapkan zikir itu setelah salat. Setelah salat ucapkanlah a'inni ala zikrika, dan seterusnya. Nah, Muaz bin Jabal juga orang yang pertama sekali diutus oleh Nabi ke Yaman, menjadi pendakwah Yaman ke Yaman yang paling berhasil. Jadi yang paling banyak mengislamkan orang Yaman itu termasuk Muaz bin Jabal. Nah, jemaah melakukan Allah. Kemudian Umar bin Khattab mengutus Muaz ke Syam menjadi gubernur sementara, dan apa yang terjadi juga dengan izin Allah, Muaz pun terkena penyakit ta'un, dan akhirnya beliau pun mendapatkan pahala syahid dengan terkenanya wabah ini. Lalu digantikanlah oleh Amr bin As, dan Amr bin As kemudian menggunakan metode, dengan metode lockdown tadi. Dia asingkan semua orang yang belum terkena ke bukit-bukit. Jadi yang belum terkena diasingkan ke bukit, yang sudah terkena dikumpulkan di kota, dan untuk memutuskan jalur virus ini, dan berhasil. Dalam hitungan setahun berhasil
menurunkan wabah virus. Dan ternyata itulah rahasia dari Nabi. Kalau terkena penyakit taun, yang sudah kena dikumpulkan, yang belum kena jangan sampai terkena, dengan cara dipisahkan. Dan itu dilakukan oleh Amr bin As, dan akhirnya barulah mereda penyakit tersebut. 25.000 orang meninggal dalam hitungan setahun di saat terjadinya wabah tersebut. Itulah tanda kiamat yang kemudian dikabarkan, yang pernah dikabarkan Nabi SAW kepada para sahabat, bahwa kalian akan mendapatkan penyakit taun seperti penyakit yang datang kepada kambing atau binatang. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, semua ini menunjukkan mukjizat Nabi, bahwa beliau adalah seorang Nabi. Beliau tahu apa yang akan terjadi setelah sepeninggalnya, dan banyak sekali nanti hadis-hadis Nabi yang juga akan mengabarkan keadaan kita. Oleh kerana itu, apa yang Nabi kabarkan dulu terjadi di masa sahabat dan kemudian akan terjadi di masa kita, maka ketahuilah kiamat tidak akan lama lagi datang menghampiri, dan kita akan meninggalkan dimensi dunia, berganti dengan akhirat, lalu melanjutkan hidup yang lebih panjang daripada hidup di dunia. Lebih panjang, sangat panjang. Berdiri di padang mahsyar 50.000 tahun ya. Berdiri di padang mahsyar 50.000 tahun, mempertanggungjawabkan amal di yaumul hisab ketika berada di padang mahsyar. Kemudian kita akan meniti titian sirat menuju ke surga, itu mencapai 15.000 tahun, kata Qadhi Ayaz. Jembatan itu menurut tabi'in yang pernah mendengarkan dari Nabi, 5.000 tahun dalam keadaan menanjak, 5.000 tahun mendatar, 5.000 tahun menurun. Jadi 15.000 tahun itu pejalan kaki di atas titian sirat. Kecuali amalnya besar, maka dia bisa terbang seperti kilat, bisa terbang seperti burung. Begitu panjangnya sisa perjalanan hidup kita menuju tempat yang abadi, yang tidak mengenal kematian, yaitu surga Allah dengan berbagai kenikmatan yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita sampai ke pintu surga dengan berbekal amal saleh selama di dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.